Assalamualaikum, anak-anak, kita melanjutkan materi yang KD 3.1 yaitu tentang etos kerja. Ya, kita lanjutkan ya. Sekarang etos kerja. Apa itu etos kerja? Dalam Kamus Bahasa Indonesia, etos adalah pandangan hidup yang khas dari suatu golongan sosial. Jadi pengertian etos kerja adalah semangat kerja yang menjadi ciri khas dan keyakinan seseorang atau suatu kelompok. Etos berasal dari bahasa Yunani yang berarti sesuatu yang diyakini atau cara berbuat atau sikap serta persepsi terhadap nilai bekerja. Sedangkan yang dimaksud etos kerja Muslim ini adalah cara pandang yang diyakini seorang Muslim bahwa bekerja tidak hanya bertujuan memuliakan diri, tetapi juga sebagai suatu manifestasi dari amal soleh dan mempunyai nilai ibadah yang luhur. Jadi kalau kerja diniati untuk agar mendapat hasil untuk sangu ibadah, ada pahalanya. Sehingga bekerja yang didasarkan pada prinsip-prinsip iman bukan saja menunjukkan fitrah seorang Muslim, melainkan sekaligus di samping menunjukkan fitrah manusia, seorang Muslim juga dapat meninggikan martabat dirinya sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang didera kerinduan untuk menjadikan dirinya sebagai sosok yang dapat dipercaya, menampilkan dirinya sebagai manusia yang amanah, menunjukkan sikap pengabdian. Apabila bekerja itu adalah fitrah manusia, maka jelaslah bahwa manusia yang enggan bekerja atau malas dan tidak mau mendayagunakan seluruh potensi diri untuk menyatakan keimanan dalam bentuk amal kreatif, sesungguhnya dia itu adalah melawan fitrah. Ya, fitrah dirinya sendiri. Bahwa fitrah manusia itu adalah baik. Kalau tidak baik berarti tidak sesuai dengan fitrah. Dan dapat menurunkan derajat identitas dirinya sebagai manusia. Jadi setiap manusia atau Muslim selayaknya tidak asal kerja, tidak asal mendapat gaji atau sekedar menjaga gengsi agar tidak dianggap sebagai pengangguran. Akan tetapi kesadaran bekerja secara produktif serta dilandasi semangat tauhid dan tanggung jawab itu merupakan salah satu ciri yang khas dari karakter atau kepribadian seorang Muslim. Anak-anak adalah manusia yang berpribadi Muslim. Jadi tidak ada alasan bagi seorang Muslim untuk menjadi pengangguran. Ya, pengangguran itu jelek. Apalagi kok sampai menjadi manusia yang kehilangan semangat inovatif, selalu berkembang. Kita hendaknya selalu berinovatif, selalu berkembang. Karena sikap hidup yang tidak memberikan makna dan menjadi beban, apalagi peminta-minta, itu pada hakikatnya merupakan tindakan yang tercela. Seorang Muslim yang memiliki etos kerja adalah mereka yang selalu obsesif, semangat yang menggebu-gebu, obsesif itu, atau ingin berbuat sesuatu yang penuh manfaat. Itu merupakan bagian amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan cara pandang untuk melaksanakan sesuatu harus didasarkan kepada 3 dimensi kesadaran. 1. Dimensi makrifat, aku tahu. 2. Dimensi hakikat, aku berharap.
Yang ketiga, dimensi syariat. Aku berbuat. Jadi aku tahu, aku berharap, dan aku berbuat. Ya, itu yang harus dilakukan. Sekarang kita lihat dalil etos kerja ada pada surat At-Taubah ayat 105. Karena ini surat At-Taubah, maka haram hukumnya membaca basmalah. Wa qul ya'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu. Begitu juga Rasulnya dan orang-orang mukmin. Dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Nah, di sini kata-kata Allah akan melihat pekerjaanmu. Allah melihatnya itu dari sisi keikhlasanmu dalam berbuat. Nah, isi kandungan surat At-Taubah ayat 105. 1. Allah memerintahkan kepada kita untuk semangat dalam melakukan amal soleh sebanyak-banyaknya. Yang kedua, Allah akan menilai amal-amal tersebut. Yang ketiga, manusia akan dikembalikan kepada Allah dengan membawa amal perbuatannya masing-masing. Yang keempat, mereka yang berbuat baik akan diberi pahala atas perbuatannya, dan yang berbuat jahat juga akan diberi siksa atas perbuatan yang telah mereka lakukan selama hidup di dunia. Jadi hati-hati, apa yang kalian lakukan di dunia akan dampak di akhiratnya, baik atau buruknya. Untuk contoh-contoh perilaku etos kerja juga PR anak-anak yang menulisnya. Ya, silahkan ditulis 3 saja. Ya. Kemudian sekarang mengenai hikmah etos kerja. Di antaranya 1. Dapat bersikap mulia yang mencerminkan perilaku etos kerja tinggi. 2. Dapat bersungguh-sungguh dalam mencari rizki yang halal. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan memberi rizki pada orang yang malas. 3. Tidak mudah putus asa apabila dalam bekerja atau belajar menemui hambatan. Tetap berusaha mencari jalan keluar terhadap masalah yang dihadapi. 4. Tidak suka menunda-nunda pekerjaan. 5. Apabila telah berhasil memperoleh apa yang direncanakan, tidak cepat merasa puas, akan tetapi terus bertepacu untuk lebih kreatif. Ini ingat, kalau anak-anak sudah merasa puas, maka tanda-tanda Israel akan datang. Ya, jadi jangan sampai puas, cari lagi. Ya. Kemudian 6. Apabila menghadapi pekerjaan yang tidak disukai, maka tetap tekun menyelesaikan pekerjaan tersebut dengan hati sabar. Yang ketujuh, senantiasa bertanggung jawab terhadap pekerjaan yang dilakukan. Itu etos kerja. Ya. Nanti Bu Saidah akan bacakan doa untuk tidak malas kerja. Tapi ini yang harus anak-anak cari adalah hadis tentang etos kerja. Ya. Nanti dibuka di Google, ya, saya bacakan selintas. An Rifa'at bin Rafi'in anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam su'ila ayyul kasbi atyabu qala amalur rajuli biyadihi wa kullu bai'in mabrurin rawahul Bazzari wa sahahul Hakim. Ya. Itu anak-anak tulis, sudah Bu Saidah bacakan dalilnya, hadisnya nanti dicari dengan artinya, ditulis dan di-share, ya, itu di Google. Kemudian juga cari hadis larangan meminta-minta. Cari di Google dengan cara cari hadis etos kerja tadi, ya.
Ya, itu yang terusannya hadisnya al-yadul ulya khairum minal yadis sufla. Itu tengah-tengah hadisnya. Tapi ada awalnya yang dilarang untuk meminta-minta. Demikian anak-anakku sekalian, semoga anak-anak bisa mengerjakan tugas-tugas tadi. Insya Allah nanti saya share doa ya. Doanya karena belum bisa kita buka. Terima kasih. Mari KBM ini kita akhiri dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih anak-anak yang sudah mengirim tugasnya tajwid maupun hafalannya. Yang belum, ayo semangat. Setelah hari Selasa berarti nilainya sudah tidak 100 lagi. Makanya kalau ada tugas selalu dikerjakan agar nilainya 100. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah. Kekurangannya mohon dihalalkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.